perjalananku di tanah datar. Tujuan perjalanan ini ke Danau Singkarak. Perjalanan ini melewati hutan, istirahat makan dekat Danau Singkarak. Makan siang di rumah makan Padang. Leluhurnya tidak pernah dibagi. Mungkin saja dia tidak punya anak kan dulu kan. Jatuhnya kepada perempuan. Makanya pakaian itu kepada perempuan, kepemilikannya pada perempuan. Karena sebenarnya itu orang tua kita dulu di Minangkabau ini, dia berpikir itu menjaga perempuan itu. Biar perempuan ini tidak susah hidupnya. Karena susah hidup perempuan ini susah yang laki-laki ini mengatur perempuan ini, dia lebih rentan berpikir menjaga perempuan. Karena perempuan itu selain dia melahirkan menurunkan garis keturunan daripada suku, kemudian bagaimana perempuan itu ya ekonominya juga ada. Karena laki-laki kita yang sini ibaratnya kalau untuk seperti yang tadi yang turun tadi itu kalau itu dia aja dari nenek pernah dijual belikan kan, karena dia cucu dan begini semuanya begini semuanya kan. Nah, itu sudah meninggal bapaknya karena ada banyak, itu susah untuk jual belinya, itu yang dimaksud dengan tanah seperti itu. Iya, itu yang merawatnya yang tapi kebanyakan itu perempuan. Yang boleh pakai sana perempuan. Tapi sekarang akan itu sebenarnya udah mulai tergerus. Udah banyak juga sih laki-laki. Karena sebenarnya laki-laki di Minangkabau ini, kalau saya menikah sama perempuan, saya bawa istri saya ke tempat tanah pusatku, tanah ibu saya, itu sebenarnya tabu di Minangkabau. Sebenarnya secara adat Minangkabau itu tabu. Karena kita tidak agak aneh membawa perempuan kepada tanah atau tanah laki-laki. Kita membangun itu ketika kita menikah bangun rumah kita kita kalau saya bawa istri saya datang di tempat ibu saya itu tabu. Nah, tapi saya lihat juga kita tindak juga bapak ibu tegas. Makanya orang Batak itu pengacara cocok kita jadi masuk ke ini lantang dia. Apa? Iya kan. Memang kita tuh
Tuhan ciptakan semua bersuku-suku, berbangsa-bangsa kan, karena ada kelebihan masing-masing agar kita saling mengenal ya Ustaz ya. Karena kita punya kelebihan masing-masing, ada kelebihan dan ada kekurangan. Makanya bagusnya itu Bapak Ibu Ustaz bercakap itu saya dengar, alangkah baiknya kita itu menikahnya kawin silang, nikah silang. Nikah silang tuh maksudnya orang Sunda sama orang Minang, karena anaknya akan melahirkan, dia punya mengetahui dua budaya ayahnya, budaya ibu. Pernah tahu Ibu punya anak gadis? Saya masih punya. Betul itu Ustaz. Kita dianjurkan untuk menikah mungkin beda suku ya, karena akan menghasilkan bibit yang unggul, karena dia akan nantinya ayahnya beda budaya, ibunya apalagi diatur ke dua budaya ini akan menghasilkan anak yang mungkin menguasai dua budaya. Soekarno kan itu dia teorinya Pak, bagaimana dia, tapi diadu oleh Belanda, ditompangilah oleh Belanda untuk bagaimana ini mereka terjadi perang yang perang saudara. Ya. Makanya pada tahun 1803 Istana Pagaruyung pernah dibakar oleh Belanda. Dibakar oleh Belanda pada 1803. Kemudian tahun 1966 terbakar oleh petir, tahun 2007 terbakar lagi oleh petir. Jadi Istana Pagaruyung yang Bapak Ibu kunjungi nanti itu sudah mengalami 3 kali kebakaran. Yang pertama itu dibakar, yang 1966 itu terbakar, yang 2007 juga terbakar oleh petir. Kenapa bisa petir membakarnya? Karena atap dari Istana Pagaruyung itu Bapak Ibu menggunakan ijuk, karena bagaimana menjaga, karena orang Minangkabau karena tidak menggunakan atap genteng dulunya, kita masih menggunakan sampai sekarang pun Bapak Ibu nanti melihat masih menggunakan ijuk. Ibu tahu? Serbuk daripada pohon aren. Sekarang kita buat sapu dulu kan, sebelum ada sapu pen Korea kan, kita pakai sapu ijuk kan, sapu lidi yang untuk lampu. Kita lanjut ke Museum Pagaruyung. Duduk di kursi yang tinggi Pak Ustaz. Silindung gula. Duduk sama tinggi, berdiri sama rendah. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Udah yang ini kumpulin di sudah. Pagaruyung berlokasi di Kabupaten Tanah Datar. Istana Pagaruyung didirikan oleh Aditya Warman pada tahun 1347.
Di sini juga menyewakan pakaian adat Minangkabau. Mana Umi? Pausan. Karoni kan kalau Karoni dipanggil. Bukan Karoni dipanggil. Rumah gadang yang megah ini memiliki 3 lantai. Rumah gadang ini memiliki 72 tiang dan 11 gonjong. Rumah gadang ini terdapat 60 ukiran. Istana Baso Pagariung ini sebagai museum. Istana Pagariung terdapat 3 lantai. Istana Baso Pagariung berjarak 5 km dari Batu Sangkar. Istana Baso Pagariung adalah sebuah museum replika Istana Pagariung dulu pernah terbakar dikarenakan kesambar petir. Istana museum ini buka untuk umum. Pengantin ya, ruang buat pengantin. Terlihat dari jauh pemandangannya bagus banget. Situ. Belum ke situ. Dilihat dari atas.
Dan ini aku naik di lantai 3. Dari kejauhan pemandangannya udah terlihat bagus. Ini adalah Istana Pagaruyung, merupakan sebuah kerajaan yang menguasai Minangkabau. Ya.